Sejak Kim Jong-un menjadi penguasa Korea Utara di tahun 2011, sudah ada perintah resmi secara diam-diam untuk menyingkirkan Kim Jong-nam. Hai, sebuah bandara di Malaysia berubah menjadi lokasi pembunuhan paling berani di abad ke-21. Tidak ada tembakan, tidak ada teriakan panjang, tidak ada pengejaran. Hanya dua wanita asing, satu sentuhan di wajah, dan racun mematikan yang bekerja dalam diam. Korbannya bukan warga biasa, bukan politisi lokal, bukan pula pebisnis. Ia adalah Kim Jong-nam, putra sulung mantan pemimpin Korea Utara, kakak tiri dari salah satu tokoh paling ditakuti di dunia, Kim Jong-un. Dalam hitungan menit, Kim Jong-nam terhuyung, mengeluh kesakitan, kehilangan kesadaran, dan akhirnya meninggal dunia. Autopsi mengungkap fakta yang membuat dunia terdiam. Ia dihabisi menggunakan racun VX, salah satu senjata kimia paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Senjata yang dilarang oleh hukum internasional, senjata yang biasanya hanya dimiliki oleh negara. Dan ini adalah cerita tentang kekuasaan absolut, tentang keluarga yang saling menghancurkan, tentang negara yang mampu membunuh warganya sendiri di tanah asing. Dalam video ini, kita akan mengungkap secara perlahan siapa Kim Jong-nam sebenarnya, bagaimana ia dihabisi, siapa yang berada di balik layar, dan mengapa hingga hari ini tidak ada satupun dalang yang benar-benar diadili. Inilah kisah kasus Kim Jong-nam. Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. Kim Jong-nam lahir 10 Mei 1971. Adalah anak sulung dari Kim Jong-il, mantan pemimpin Korea Utara. Sejak sekitar tahun 1994 hingga 2001, Kim Jong-nam dianggap sebagai pewaris tahta dari ayahnya. Dia dianggap tidak disukai setelah mempermalukan rezim Korea Utara pada tahun 2001 dengan upaya yang gagal untuk mengunjungi Disneyland Tokyo dengan paspor palsu. Sejak kejadian itu, pada tahun 2003, Kim Jong-nam diasingkan dari Korea Utara. Sesekali menjadi kritikus terhadap rezim keluarganya. Adik tiri dari pihak ayah yang lebih muda, Kim Jong-un, ditunjuk sebagai pewaris pada September 2010. Banyak pihak menganggap Kim Jong-nam adalah pengganggu rezim Korea Utara. Berbagai upaya untuk menyingkirkannya selalu gagal. Tepat pada Februari 2017, upaya itu pun akhirnya berhasil. Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, sudah dipenuhi penumpang sejak dini hari. Seperti bandara internasional lainnya, suasananya sibuk, bising, dan penuh pergerakan. Di antara ratusan orang yang lalu lalang pagi itu, terdapat seorang pria berkacamata, mengenakan jaket, topi, dan membawa tas kecil. Pria itu adalah Kim Jong-nam. Ia tiba di bandara sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Tujuannya sederhana, ia hendak terbang menuju Makau, tempat ia biasa tinggal. Seperti kebiasaannya, Kim Jong-nam tidak menggunakan nama aslinya. Ia bepergian dengan paspor atas nama Kim Chol, warga negara Korea Utara. Langkah ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, Kim Jong-nam sadar bahwa hidupnya selalu berada dalam bayang-bayang ancaman. Ia menghindari sorotan, ia menghindari keramaian. Namun pagi itu, tidak ada tanda-tanda bahwa ia merasa terancam. Kamera CCTV memperlihatkan Kim Jong-nam berjalan santai menuju area check-in. Tepat pada pukul 9 pagi, Kim Jong-nam berdiri di depan mesin check-in mandiri. Ia menunduk, fokus pada layar di sekelilingnya. Penumpang lain berlalu lalang tanpa memperhatikan. Tanpa ia sadari, dua wanita mendekat dari arah yang berbeda. Gerakan mereka terlihat biasa, tidak tergesa-gesa, tidak pula mencurigakan. Namun kamera CCTV merekam sesuatu yang kelak akan diputar ulang oleh dunia.
Dalam hitungan detik, salah satu wanita berada tepat di belakang Kim Jong-nam. Tiba-tiba, kedua tangannya menutup wajah Kim Jong-nam dari belakang. Cairan yang tak dikenal diusapkan langsung ke wajahnya. Kim Jong-nam terkejut. Ia mundur. Ia berteriak. Dan ia terlihat panik. Wanita itu segera pergi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik kemudian, wanita kedua mendekat. Ia melakukan gerakan serupa. Cepat, presisi, dan mematikan. Semua terjadi di ruang publik, di bawah pengawasan kamera, dan di tengah keramaian bandara. Kim Jong-nam menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menyentuh wajahnya. Ia tampak kesakitan. Ia berjalan terhuyung menuju meja informasi bandara. Kepada petugas, ia mengeluh. Matanya perih dan wajahnya terbakar. Ia sempat mengatakan bahwa seseorang telah menyerangnya. Petugas bandara yang belum memahami situasi sebenarnya membawa menuju klinik bandara. Namun kondisi Kim Jong-nam memburuk dengan cepat. Nafasnya mulai tersengal, tubuhnya melemah. Dalam perjalanan menuju klinik, Kim Jong-nam kehilangan kesadaran. Tim medis bandara berusaha memberikan pertolongan pertama. Ambulan dipanggil, tapi waktu bergerak lebih cepat daripada bantuan. Sekitar pukul 10 pagi, Kim Jong-nam dinyatakan meninggal dunia. Hanya kurang dari 1 jam sejak ia memasuki bandara. Pada awalnya, pihak berwenang Malaysia menduga kematian ini disebabkan oleh serangan jantung. Tidak ada luka terbuka, tidak ada darah, tidak ada senjata yang terlihat. Namun kejanggalan mulai muncul. Rekaman CCTV menunjukkan serangan yang sangat terencana. Cara kematiannya terlalu cepat. Dan yang paling mencurigakan, identitas korban yang ternyata anggota keluarga penguasa Korea Utara. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kasus ini berubah dari kematian misterius menjadi skandal internasional. Penyidik mulai berbicara tentang racun. Media mulai menyoroti keterlibatan agen asing. Dan 2 wanita yang terekam kamera kini menjadi pusat perhatian dunia. Apakah mereka pembunuh berdarah dingin atau hanya pion yang dikorbankan dalam permainan besar yang jauh lebih gelap? Di segmen berikutnya, kita akan membahas identitas 2 wanita misterius dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam kasus ini. Dalam waktu kurang dari 48 jam, kematian Kim Jong-nam tidak lagi menjadi urusan Malaysia semata. Media internasional memberitakan kasus ini tanpa henti, mulai dari BBC, CNN, Al Jazeera. Semua menyoroti satu hal, seorang anggota keluarga penguasa Korea Utara tewas akibat senjata kimia. Di bandara sipil negara lain, dunia menyadari ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah krisis diplomatik. Pemerintah Malaysia berada dalam tekanan besar. Di satu sisi, mereka harus menegakkan hukum. Di sisi lain, mereka menghadapi tekanan politik dari Korea Utara. Malaysia menolak tuntutan Korea Utara segera menyerahkan jenazah. Mereka bersikeras melakukan autopsi sesuai prosedur hukum. Keputusan ini memicu kemarahan Korea Utara. Kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur mengeluarkan pernyataan keras. Nada diplomatik berubah menjadi ancaman terselubung. Korea Utara membalas langkah Malaysia dengan tindakan ekstrim. Warga negara Malaysia yang berada di Korea Utara dilarang meninggalkan negara itu. Mereka secara de facto dijadikan sandera diplomatik. Malaysia membalas dengan kebijakan serupa. Hubungan bilateral memburuk drastis. 2 negara yang sebelumnya relatif bersahabat, kini berada di ambang konflik terbuka. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam penggunaan senjata kimia. Organisasi internasional menyerukan penyelidikan transparan. Amerika dan sekutunya menyebut insiden ini sebagai bukti bahaya rezim Korea Utara. Namun secara resmi tidak ada negara yang secara terbuka menyatakan perang diplomatik. Semua pihak memilih berhati-hati karena satu kesalahan langkah bisa memicu eskalasi yang jauh lebih besar. Dunia kini menatap satu ruang yang sunyi namun menentukan. Ruang sidang pengadilan Malaysia. Di sanalah nasib 2 wanita muda yang akan diputuskan. Apakah mereka akan dihukum mati atau kebenaran yang lebih besar akan terungkap. Di segmen berikutnya, kita akan mengikuti proses hukum yang menegangkan, penuh tekanan politik, dan akhirnya sebuah putusan yang mengejutkan dunia. Dua wanita, 2 wajah yang tertangkap jelas kamera CCTV.
Dalam hitungan detik, mereka melakukan sesuatu yang merenggut nyawa seorang anggota keluarga penguasa Korea Utara. Dunia pun bertanya, siapakah mereka sebenarnya? Apakah mereka pembunuh profesional atau justru korban dari skema yang jauh lebih besar? Siti Aisyah, warga negara kita, Indonesia, usia 25 tahun saat kejadian. Aisyah berasal dari Serang, Banten, yang menjadi salah satu dari 2 tersangka dalam kasus Kim Jong Nam. Keberadaannya di Malaysia awalnya hanya sebatas liburan bersama teman-temannya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Di Bandara Kuala Lumpur saat ketika Siti Aisyah mau pulang ke Indonesia, dia didekati oleh seorang pria asing yang mengaku sebagai produser dengan menawarkan sebuah acara ngeprank seseorang dengan imbalan Rp400 atau setara dengan 1,6 juta rupiah. Pranknya adalah mengusapkan cairan baby oil ke muka seseorang yang sudah ditargetkan, yaitu Kim Jong Nam. Pria asing tersebut awalnya memberikan cairan yang katanya baby oil, padahal bukan. Cairan itu adalah racun yang paling mematikan, bahkan sangat dilarang digunakan dalam perjanjian internasional. Saat itu, Aisyah menerima tawaran dan siap mengikuti prank dari pria asing tadi. Tidak ada penjelasan tentang racun, tidak ada penjelasan tentang kematian, hanya sebuah lelucon. Selain Siti Aisyah, ada seorang wanita lain yang berasal dari Vietnam, namanya Doan Thi Huong. Antara Siti Aisyah dan wanita Vietnam ini tidak saling mengenal, dan dia direkrut oleh pria asing yang sama dengan tawaran acara prank televisi dengan imbalan yang sama, yaitu Rp400. Selain 2 wanita itu, terdapat beberapa pria asal Korea Utara yang terekam kamera berada di bandara pada hari kejadian. Mereka tidak ikut menyentuh korban, mereka tidak muncul di adegan utama, namun mereka terlihat mengawasi dari jarak dekat. Beberapa dari mereka langsung meninggalkan Malaysia pada hari yang sama, menghilang sebelum bisa diperiksa. Polisi Malaysia menyebut mereka sebagai tersangka utama yang buron. Meski terdapat banyak kejanggalan, proses hukum tetap berjalan. Siti Aisyah dan Doan Thi Huong didakwa melakukan pembunuhan. Ancaman hukumannya sangat berat, hukuman mati. Dunia internasional bereaksi keras. Pemerintah Indonesia dan Vietnam melakukan tekanan diplomatik. LSM Hak Asasi Manusia Dunia ikut bersuara. Pertanyaannya tetap sama, apakah 2 wanita ini benar-benar pelaku utama atau hanya pion yang dikorbankan? 2 wanita, 2 cerita yang hampir identik. Tidak ada motif pribadi, tidak ada kebencian terhadap korban, tidak ada keuntungan besar. Namun, 1 orang tewas. Dan dunia kini menunggu jawaban. Jawaban itu akan mulai terkuak saat penyelidik mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Racun VX yang awalnya hanya disebut sebagai baby oil. Ketika hasil autopsi Kim Jong Nam diumumkan, dunia internasional terdiam. Penyebab kematiannya bukan serangan jantung, bukan juga racun biasa. Kim Jong Nam tewas akibat paparan VX, sebuah nama yang jarang terdengar di kasus kriminal sipil. Karena VX bukan racun jalanan, VX adalah senjata kimia, dan penggunaannya dilarang keras oleh hukum internasional. VX adalah agen saraf sintetis yang dikembangkan pada era Perang Dingin. Zat ini pertama kali diteliti pada tahun 1950-an. Tujuannya bukan untuk pembunuhan individual, melainkan sebagai senjata pemusnah massal. VX bekerja dengan cara menyerang sistem saraf manusia. Ia menghentikan fungsi enzim yang mengatur kontraksi otot. Akibatnya, otot-otot korban terus berkontraksi tanpa henti, termasuk otot pernafasan. Tanpa penanganan medis yang cepat, korban akan kehabisan nafas, lalu meninggal. Yang membuat VX sangat berbahaya adalah jumlahnya. Setetes kecil saja sudah cukup untuk membunuh manusia dewasa. Dalam kasus Kim Jong Nam, efek VX muncul sangat cepat. Rasa perih di mata, sensasi terbakar di wajah, kesulitan bernafas, kehilangan kesadaran. Semua gejala ini sesuai dengan paparan agen saraf.
Para ahli menyebutkan bahwa VX dapat membunuh dalam hitungan menit, terutama jika diaplikasikan langsung ke kulit wajah, di area terbuka, tanpa alat pelindung. Fakta ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin dua wanita, yaitu Siti Aisyah dan wanita Vietnam, bisa menggunakan racun seberbahaya ini tanpa ikut terbunuh? Penyelidikan kemudian mengungkap metode yang sangat canggih. VX yang digunakan tidak diaplikasikan dalam bentuk utuh, melainkan dipisah menjadi dua komponen kimia yang relatif tidak mematikan. Masing-masing komponen dibawa oleh satu orang. Saat kedua cairan itu bercampur di wajah korban, barulah VX aktif terbentuk. Metode ini menjelaskan mengapa kedua wanita tersebut tidak langsung terpapar racun. Dan metode ini juga menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Serangan ini bukan improvisasi, ini adalah operasi terencana. Dengan pengetahuan kimia tingkat tinggi, penggunaan VX langsung mengubah status kasus ini dari pembunuhan individual menjadi pelanggaran hukum internasional. VX dilarang oleh konvensi senjata kimia. Negara-negara yang menyimpan, mengembangkan, atau menggunakan VX bisa dikenai sanksi internasional. Fakta bahwa VX digunakan di bandara sipil di negara asing menjadikan kasus Kim Jong-nam sebagai presiden yang sangat serius. Banyak pihak langsung menuding Korea Utara karena negara itu dikenal belum sepenuhnya mematuhi perjanjian senjata kimia. Malaysia tiba-tiba berada di tengah pusaran konflik global. Bandara sipilnya menjadi lokasi serangan senjata kimia. Warganya berpotensi terpapar. Pemerintah Malaysia harus bertindak cepat. Area bandara disterilkan, petugas medis diperiksa, dan kerjasama internasional segera dilakukan. Racun VX bukan hanya alat pembunuh, ia adalah pesan. Pesan tentang kekuasaan, pesan tentang ketakutan, dan pesan bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman. Jika kepentingan politik ikut bermain, namun satu hal masih belum terjawab. Siapa yang memberi perintah? Siapa yang mengendalikan operasi ini dari balik layar? Setelah racun VX teridentifikasi, satu hal menjadi jelas. Pembunuhan Kim Jong-nam bukan tindakan spontan. Ini bukan kejahatan jalanan. Ini adalah operasi dan setiap operasi selalu memiliki perintah. Pertanyaannya, kini bukan lagi bagaimana Kim Jong-nam dibunuh, melainkan siapa yang menginginkannya mati. Teori paling kuat dan paling banyak dipercaya adalah keterlibatan langsung rezim Korea Utara. Sejak Kim Jong-un menjadi penguasa Korea Utara sejak tahun 2011, sudah ada perintah resmi untuk menyingkirkan Kim Jong-nam. Bagi Korea Utara, Kim Jong-nam adalah masalah yang tidak pernah selesai. Ia memiliki darah yang sama, usia yang lebih tua, dan legitimasi simbolik. Meski hidup di pengasingan, keberadaan Kim Jong-nam selalu dianggap ancaman potensial, terutama di mata Kim Jong-un. Pemimpin muda yang dikenal tidak mentoleransi pesaing. Banyak analis intelijen meyakini pembunuhan ini adalah bentuk pembersihan politik. Cara yang digunakan racun VX dinilai sebagai ciri khas operasi negara. Terlalu mahal, terlalu beresiko, dan terlalu canggih untuk dilakukan aktor non-negara. Meski demikian, beberapa teori alternatif sempat muncul. Ada yang berspekulasi tentang keterlibatan pihak lain. Misalnya, upaya menjebak Korea Utara atau konflik internal intelijen asing. Namun teori-teori ini memiliki satu kelemahan besar. Tidak ada motif yang cukup kuat. Tidak ada keuntungan strategis yang jelas. Sementara Korea Utara memiliki motif, kemampuan, dan sejarah. Korea Utara secara resmi membantah keterlibatan. Mereka menyebut kematian Kim Jong-nam sebagai akibat penyakit jantung. Namun pada saat yang sama, mereka menolak hasil autopsi Malaysia, menolak kerjasama penyelidikan, dan secara agresif menuntut jenazah segera dipulangkan. Sikap defensif ini justru memicu kecurigaan lebih besar. Dalam dunia intelijen, penyangkalan yang terlalu keras seringkali berbicara lebih banyak daripada pengakuan. Banyak analis melihat pembunuhan ini sebagai pesan. Pesan kepada para pembelot, pesan kepada elit internal, dan pesan kepada dunia. Bahwa rezim Korea Utara mampu menjangkau siapapun, dimanapun, kapanpun. Bahkan di bandara internasional negara lain. Jika teori ini benar, maka kasus Kim Jong-nam adalah salah satu operasi pembunuhan paling berani di era modern. Terang-terangan, mematikan, dan syarat akan pesan politik. Namun bagi Malaysia, Indonesia, dan Vietnam, masalahnya belum selesai. Karena di balik intrik global ini, masih ada proses hukum yang harus berjalan.
dan dua wanita yang nasibnya kini berada di ujung tanduk. Persidangan Siti Aisyah dan Doan Thi Huong dimulai pada tanggal 16 Agustus 2018. Pada dasarnya, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia menuntut kedua wanita ini dengan hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana Kim Jong Nam. Mereka secara sadar dan bersama-sama menyebabkan kematian Kim Jong Nam. Bukti utama yang diajukan adalah rekaman CCTV, gerakan tangan, waktu kejadian, dan hasil autopsi yang mematikan keberadaan racun VX. Jika terbukti bersalah, hukumannya hanya satu, hukuman mati. Dari pemerintah Indonesia, saat itu yang menjabat sebagai presiden adalah Bapak Jokowi, sudah memberikan perintah secara langsung untuk membentuk tim pengacara membela Siti Aisyah. Bersama Menkumham Yasona Lauli, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Dubes Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, semua bekerja keras untuk membebaskan Siti Aisyah dari hukuman mati. Pada saat itu, tim pengacara yang dipilih pemerintah Indonesia adalah Kantor Hukum Malaysia, yaitu Gui Ashura dan Gui Sun Seng. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Malaysia dengan sangat yakin mengatakan kalau Aisyah dan Huong ini adalah orang yang sangat terlatih, dan mereka berdua ini sadar akan tindakan yang mereka lakukan, dan terbukti melakukan tindakan pidana yang menyebabkan kematian. Kuncinya adalah mereka punya VX, dan VX terlihat telah membunuh Kim Jong Nam. Jadi mereka harus menjelaskan keterkaitan itu. Di sisi lain, pengacara Siti Aisyah, Gui Sun Seng, menegaskan beberapa argumen. Antara lain, jaksa hanya bergantung pada rekaman tayangan CCTV yang tidak jelas menggambarkan dakwaan dan jejak VX. Padahal menurut pengacara Aisyah, sejumlah kesaksian saling bertentangan, perlakuan terhadap barang bukti tidak sesuai prosedur, serta tidak ada DNA Siti Aisyah pada kaos yang dijadikan barang bukti. Berkat kepiawaian pengacara yang dipilih pemerintah Indonesia, dan tentunya berkat negosiasi diplomatik dengan pemerintah Malaysia, pada akhirnya hukuman mati Siti Aisyah dibatalkan, alias divonis bebas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia Senin 11 Maret mengabulkan permohonan jaksa yang mencabut dakwaan pembunuhan Kim Jong Nam yang dituduhkan kepada Siti Aisyah. Dengan demikian, maka Siti Aisyah dibebaskan dari semua tuduhan, sedangkan Doan Thi Huong asal Vietnam lewat Hakim Pengadilan Malaysia menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 4 bulan atas dakwaan baru yang lebih ringan. Dakwaan yang baru ini jauh lebih ringan dari dakwaan sebelumnya yang memiliki ancaman hukuman mati. Tidak ada vonis yang menyebut siapa dalang pembunuhan Kim Jong Nam. Tidak ada pejabat Korea Utara yang diadili. Tidak ada pengakuan resmi. Yang tersisa hanyalah kesimpulan diam-diam. Dunia mungkin tahu siapa yang bertanggung jawab, tapi hukum internasional tidak selalu mampu menyentuhnya.